Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton. Dan saya berterima kasih bagi yang nonton udah ngulangin waktunya sedikit aja untuk mendengarkan sebuah presentasi dari saya, yang saya beri judul tentang step. Oke, tujuan dibikinnya video ini merupakan salah satu termasuk tugas UCP 3 untuk mata kuliah praktek profesional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan dari Prodi Teknologi Informasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan dengan NIM 204014014. Pada mata kuliah PPS saya berada di kelas B. Oke, eh, kita mulai aja. Aku kenapa sih namanya step? Oke, aku namain konsep step ini. Teori ini bukan soal apa ya, soal bagaimana kita bisa sukses dalam semalam, tapi tentang bagaimana kita tuh bisa terus, level kita tuh bisa terus naik pelan-pelan, tapi step by step, tapi pasti pelan-pelan tapi pasti. Karena di hidup ini yang penting itu bukan siapa yang paling cepat, oke? Di dunia ini bukan siapa yang paling cepat, tapi melainkan siapa yang dia tuh nggak berhenti dan tahu dia tuh arahnya mau kemana gitu. Oke, pada kata penghantar ini, uh, pernah gak sih kita tuh kayak ngerasa kita kita harus maju, tapi rasanya kayak buntu gitu. Terus di kepala kita tuh banyak ide, tapi nggak ada energi sekalipun buat kita mulai ide tersebut. Nah, terus ada juga kita tuh banyak target, tapi bingung bingung banget gitu harus mulai dari mana ya. Nah, itu tuh merupakan salah satu kondisi yang sering banget kita alami. Aku pribadi juga sih pernah ngerasain hal itu, dan sering sering banget gitu. Dari pengalaman itu tuh aku sadar ternyata kita tuh nggak butuh paksaan buat jadi cepat, tapi kita itu butuh panduan panduan buat kita tuh harus tetap berjalan. Itulah kenapa aku nemuin pola sederhana ini yang bisa banget kita pakai buat bantu diri kita untuk terus bertumbuh. Namanya teori STEP, step. Dan singkatannya tuh adalah S-nya tuh start small, T track progress, eliminate distraction, dan P-nya adalah push forward. Dengan 4 langkah ini bisa diterapkan di berbagai aspek hidup kita, dari hal kecil seperti kebiasaan harian sampai hal besar sekalipun untuk mengejar impian kita. Oke, pada teori start small ini, langkah pertama adalah start small. Mulai dari hal yang terkecil. Oke, kita seringkali kejebak sama pikiran kita kayak gini. Kalau mau mulai harus sempurna. Kalau nggak bisa total, mending jangan mulai dulu deh. Nah, padahal kenyataannya tuh kebanyakan orang gagal karena kita tuh nunggu momen yang pas gitu buat melakukan hal tersebut. Nah, dan momen itu tuh sering nggak datang. Malahan kayak datangnya tuh lama, kita nggak tahu kapan kapan momen pas tuh datang. Jadi kayak kita tuh mikir, kita tuh kejebak gitu sama pikiran kita kapan ya harus mulai. Kita tuh kayak memindsetkan kita tuh harus memulai dengan waktu yang pas, bukan sekarang, tapi dengan waktu yang pas, dan kita tuh nggak tahu waktu pasnya tuh kapan. Nah, makanya daripada nunggu, mending kita tuh mulai dulu, walaupun hal itu tuh dimulai dari hal yang kecil, sekecil apapun itu. Ya, yang penting itu kita udah memulai daripada nggak sama sekali. Contohnya nih, yang seperti yang ada di PTWT, baca buku 5 menit sebelum tidur. Nah, itu salah satu usaha kecil kita untuk
mengupgrade diri kita, ngerjain satu bagian dari tugas kuliah, bangun 10 menit lebih pagi, misal kayak hari ini bangun jam 6, nah habis jam 6 jangan deh, hari ini kita bangun jam 4, nah besoknya kita tambah jam, jadi jam 3:50, pokoknya harus berkembang lah gitu. Terus kita tuh salah satu contohnya juga kasih pujian ke orang lain, itu salah satu contohnya juga. Ingat ya, yang penting bukan besar kecilnya, tapi seberapa sering kita melangkah, yaitu seberapa penting kita konsisten dari hal tersebut. Oke, di teori T ini track progress, yaitu pantau perjalanan. Nah, langkah kedua, ini kadang kita tuh udah jalan jauh tapi ngerasa nggak maju. Ternyata bukan karena kita nggak bergerak, tapi karena kita nggak sadar udah sampai di mana kita perjalanan kita. Makanya setiap perjalanan itu kita tuh harus mantengin sampai sejauh mana sih kita udah. Nah, salah satunya contohnya bisa dengan kita kayak nulis jurnal lah gitu, nulis di buku-buku kita apa aja yang kita udah lakuin hari ini, bikin checklist, bikin list apa yang udah kita selesaikan. Terus kita merencanakan kayak apa, membuat kayak review mingguan, jadi setelah minggu-minggu yang telah kita lewati itu kita udah ngapain aja, planning apa yang udah kita dapatkan, apa yang udah tercapai. Nah, dan yang nggak kalah penting, kayak setelah kau melakukan hal tersebut, kayak yang tadi tuh, kau harus self reward, rayain pencapaianmu itu. nggak usah nggak usah besar besar lah, nggak usah sampai boros boros, kecil kecil aja nggak apa apa, cukup. Kayak salah satunya kayak cukup kasih terima kasih gitu sama diri sendiri, atau nikmati waktu santai setelah kita ngelewatin hal-hal kemarin, santai aja. Oke, karena apa yang kita perhatiin itu yang tumbuh kan. Kalau kita pantau progres kita jadi lebih, kalau kita pantau gitu progres kita tuh kadang kita bisa semangat gitu dengan hal tersebut. Oke, pada step E, yaitu eliminate distraction, itu buang gangguan-gangguan itu. Kita tuh hidup di era yang gampang banget gitu buat terdistraksi. Contohnya nih, kayak notifikasi HP, scroll TikTok sebentar sebentar, lama-lama kita nggak tahu, dari yang sebentar itu jadi berjam-jam. Terus YouTube autoplay, tahu nggak YouTube autoplay? Contohnya kayak saat kita nonton YouTube, setelah kita selesai dari satu video itu, kita tuh dianjurkan buat nonton selanjutnya, kayak direkomendasikan kemana. Itu salah satu kita tuh gampang banget gitu terdistraksi, kayak dibuat lanjut lanjut lanjut, kayak scroll. Kan kita kayak scroll TikTok nih contohnya tadi tuh, wih keren nih, wih, kita nggak sadar kita udah berapa video, kita udah berjam-jam gitu buat nge-scroll. Itu salah satunya. Nah, saat kita nge-scroll apa tuh, tiba-tiba waktu kita tuh habis buat semua hal itu, kita tuh nggak ngerasa kayak belum ngelakuin apa-apa kan. Makanya penting banget buat penting banget buat ngenalin gangguan kita, lalu mulai atur lalu kita tuh harus mulai atur batasannya. Salah satunya kayak kita tuh matikan notifikasi yang nggak penting, yang nggak penting tuh. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit fokus, 5 menit istirahat bagi yang bisa. Oke, kalau nggak bisa ya berusahalah dengan cara-cara terbaik Anda. Oke, yang ketiga, hindari multitasking yang bikin kita tuh nggak fokus sama semuanya. Ingat, kamu nggak harus sibuk, kamu cuma perlu fokus. Oke, kerja 1 jam full fokus itu lebih produktif daripada 3 jam kerja tapi sambil buka medsos. Mending
1 jam kerja dengan fokus daripada kerja 3 jam tapi itu sambil buka medsos. Itu ngerasin waktu kita banget. Oke, di step terakhir ini ada step P, namanya push forward. Oke, yaitu dalam artian terus melangkah. Kita semua pasti pernah lah ngalamin masa-masa lelah, jenuh, atau bahkan kita tuh kayak ngerasa pengen nyerah gitu sama diri kita sendiri. Dan itu tuh wajar, soalnya namanya juga manusia kan, kita juga manusia. Wajar lah kita kalau kita capek, ngeluh, apalah semuanya itu. Tapi justru di saat kita ngerasa berat itulah momen paling terpenting. Karena hidup kita bukan tentang siapa yang mulus perjalanannya, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun langkah kita tuh pelan. Kita harus ingat, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, dan tumbuh itu butuh proses. Pasti ada proses. Bukan bukan tumbuh itu dengan instan, tapi itu kita tuh dibarengi dengan proses, jadi wajar. Dan yang ketiga, yang terpenting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kita dalam hal tersebut. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, aku pengen sampaikan deh satu hal yang penting. Hidup itu bukan tentang hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Kita nggak harus jadi yang paling cepat, tapi kita harus tetap berjalan. Dan pastikan kita nggak goyah, nggak nyasar jalannya. Jadi mulai hari ini, yuk mulai dengan langkah kecil kita. Gunakan teori step ini sebagai panutan. S. Start small, mulai dari yang hal sederhana. T. Track progress, pantau itu pertumbuhanmu tuh, perjalananmu. Ketiga, eliminate distraction, hilangkan gangguan-gangguan. Yaitu fokus. Yang terakhir, push forward, tetap melangkah meskipun pelan. Karena pada akhirnya bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap konsisten berjalan ke arah yang benar. Sekian dari aku, Hafiz Kurniawan. Semoga sharing ini bisa jadi pematik semangat buat kita semuanya. Let's step forward. Satu langkah kecil hari ini, satu masa depan besar buat besok. Makasih banget udah ngedengerin apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang tersalah datangnya dari diri saya pribadi dan dari setan laknatullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.